Yuk kembali lagi di channel Fokuser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Assassin Pyo ya guys ya. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Dan bagi kawan-kawan yang lupa dengan alur cerita sebelumnya, langsung aja diklik part-part sebelumnya di deskripsi di bawah juga. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Heok-am alias Dark Shadow mencoba bersembunyi di balik penjagaan master dari tower yang berdefense tebal katanya. Heok-am sempat merasa nyaman untuk sesaat dan dia pergi tidur untuk memulihkan kondisi luka yang dia terima. Baru aja dia mau mulai tidur, tiba-tiba Heok-am tersentak kaget dan langsung terbangun ngelihat dua gelang bersimbah darah ada di sampingnya. Dengan mata yang terbuka lebar, dia bilang, ini kan gelang master. BTW kapan Pyo masuk ke dalam tower ini? Jadi beberapa saat sebelum Heok-am masuk ke sana, Pyo dengan teknik pernafasan stealnya mampu masuk ke dalam gerbang tower dengan gampang, melewati penjaga gerbang secara face to face tanpa ketahuan sedikit pun. Heok-am buru-buru keluar dari ruang tidur dan langsung mengecek keadaan di sekitar tower. Betapa paniknya Heok-am ini ngelihat suasana tower menjadi gelap pekat dibandingkan sebelumnya. Ini bukan kegelapan yang normal. Ini terlalu gelap dan sunyi. Aku gak bisa ngelihat dan merasakan apapun. Apa yang terjadi di tower sebenarnya? Terus kenapa koridor terasa lebih sempit juga? Apa sebelumnya memang sesempit ini? Enggak, yang paling penting sekarang aku harus mengecek keadaan dari pemilik gelang ini, Master Tower Yulmong. Baru aja Heok-am berniat demikian, tiba-tiba matanya terbuka makin lebar lagi saking kagetnya ngelihat sebuah mayat yang jatuh ke lantai dan langsung terbakar. Dari cahaya api terbakar itulah kemudian terlihat puluhan mayat pengawal tower yang berjejer menghadap dinding di kedua sisi koridor dengan kepala mereka terputar ke arah yang gak seharusnya. Heok-am menjadi semakin panik. Kemanapun dia pergi, yang dilihat adalah mayat dengan kepala yang terputar. Dalam hati dia bilang, mereka semua udah mati. Apa seluruh pasukan di tower ini semuanya udah mati dalam sekejap? Dan yang lebih penting, aku harus segera mengecek keadaan tower master. Dan begitu dia tiba di puncak tower, terlihatlah mayat sang master yang tewas mengerikan bersimbah darah. Dalam keadaan yang makin panik, Heok-am bilang dalam hati, bajingan sialan, kenapa dia membunuh semua orang di Crimson Tower ini? Terus apa maksudnya menunjukkan gelang master padaku? Harusnya kau bisa aja membunuhku. Apa yang kau dapatkan dengan cara seperti ini? Sial, aku harus segera kabur dari tower ini. Heok-am langsung mengambil kaki seribu menuju kuil Thunderstone secepat mungkin. Tapi Pyo sempat melempar daggernya yang menembus bahu kanan Heok-am sehingga jejak darahnya bisa dipakai untuk mengintaian. Gak berselang lama, Heok-am yang mulai kelelahan mencoba bersembunyi di balik pohon di hutan misterius. Kebetulan Pyo masih bisa mengintainya sampai di situ. Namun tiba-tiba Pyo merasakan keberadaan Heok-am hilang begitu saja. Dalam hatinya Pyo bilang dia gak ada di sini. Kemana dia pergi? Tapi dia beberapa langkah di depanku. Sekarang dia hilang tepat di depan mataku. Padahal aku bisa merasakan pernafasan dan suhu tubuhnya sampai beberapa detik yang lalu. Tapi sekarang aku gak bisa merasakan keberadaannya sama sekali. Apa ini adalah sebuah jebakan? Bukankah aku udah lewat sini ya barusan? Sial, aku beneran kehilangan dia. Sepertinya kuil Thunderstone ini dilindungi oleh pertahanan Array Formation. Dan untuk sesaat Pyo memang tertahan di hutan yang gegara energi pekat yang memutari panca indera tersebut. Tapi dengan ketajaman indera melebihi manusia, Pyo mampu mengatasinya seperti biasa. Dan kini dia pun tiba di sebuah desa terdekat dengan kuil Thunderstone. Herannya Pyo merasakan desa yang dia masuki ini sangat aneh. Ada begitu banyak napas manusia yang dia rasakan, tapi gak ada seorang pun yang muncul di siang bolong untuk melakukan aktivitas. Di saat Pyo mengira apa penduduk terlalu waspada pada pendatang, tiba-tiba seorang bocah melemparkan batu dari belakang. Tentu aja Pyo dengan mudah menangkap batu tersebut. Bocah itu pun berteriak, kau ke barat, keluar dari desa kami. Teriakan itu langsung ditahan oleh ayahnya dan dia memaksa si anak bersujud ke tanah untuk meminta maaf, diikuti beberapa penduduk desa lain yang muncul dan melakukan hal yang sama. Si bocah gak mau meminta maaf sedikit pun. Dia gak peduli dia mati ataupun enggak, karena hidupnya gak berarti lagi sejak saudaranya yang bernama Soma diculik dan diubah menjadi seorang monster. Pyo pun penasaran siapa yang membawa saudaranya itu. Si bocah pun ngejawab, sekarang kau pura-pura gak tahu. Kalian yang membawanya, Thundersack.
Kalian udah membawa semua anak-anak dari desa ini, termasuk kakakku. Apa itu belum cukup? Sekarang kalian datang untuk membawaku juga, bukan? Ya cobalah bawa aku kalau kau bisa. Maju sini. Pio pun gak jawab. Aku gak punya alasan sih membawamu. Aku gak berniat melakukan apapun. Aku lebih suka membunuh dengan tanganku sendiri daripada menculik seseorang dan menggunakannya untuk kepentinganku. Kata-kata itu akhirnya membuat si bocah dan seluruh penduduk di sana paham kalau orang yang berada di hadapan mereka sekarang bukanlah orang dari Thunder Sekte. Si ayah pun menjelaskan kalau desa ini dulunya ramai dan damai, tapi keadaan berubah total sejak bisu dari Thunder Sekte menyerang desa dan mengambil semua anak-anak mereka. Alasan mereka diambil kenapa mereka pun nggak tahu. Di antara semua anak yang berada di tersebut hanyalah Amyung yang selamat karena sedang keluar dari desa. Beberapa tahun setelahnya para penduduk sempat bertemu kembali dengan anak yang hilang itu dengan sukacita. Di sana mereka sadar kalau Thunder Sekte sedang merencanakan sesuatu yang sangat mengerikan. Siapa sangka mereka dilatih seperti neraka dengan latihan pertarungan hidup dan mati satu sama lainnya. Ada yang menang, ada juga yang kalah. Anak yang kalah akan mati dan orang tua dari anak yang kalah juga akan dibunuh dengan sadisnya. Thunder Sekte merubah anak-anak menjadi monster yang gak bisa mengenali orang tua mereka sendiri lagi. Mereka mendorong anak-anak untuk saling membunuh, bahkan sampai melukai orang tua mereka sendiri. Si ayah pun mengaku kalau satu lengannya hilang dipotong anaknya sendiri yang bernama Soma. Para penduduk bisa aja kabur dari desa itu untuk selamat dari teror Thunder Sekte. Tapi gak mungkin mereka membiarkan anak-anak mereka dalam kondisi seperti itu. Mereka hanyalah bisa pasrah menunggu keajaiban. Dan sekarang keajaiban itu pun muncul di hadapan mereka. Dengan tatapan penuh intimidasi, Pio bilang, "Aku datang mencari Thunder Sekte untuk menghabisi mereka semua." Si ayah Soma pun meneteskan air mata mendengarkan seseorang datang dengan sebuah harapan untuk membalaskan dendam para penduduk desa. Dan dia bersedia menceritakan apapun tentang Thunder Sekte kepada Pio. Dari cerita tersebut akhirnya Pio tahu kalau kuil Thunder ini dikuasai pemimpin tertinggi yang dijuluki Law Master. Law Master juga dikenal sebagai Blood Buddha, seseorang yang memiliki tingkat bela diri setinggi langit katanya. Ya katanya, rumor mengatakan kalau dia udah menguasai teknik terkuat kuil yang bernama Celestial Dragon Ascending Art. Blood Buddha ataupun Law Master memiliki 10 bawahan langsung yang dikenal dengan nama 10 Thunder Champion. Di bawah masing-masing Thunder Champion ada 300 biksu Blood Devil. Mereka lah inti kekuatan dari Thunder Stone Temple. Selain itu ada juga beberapa grup yang dibentuk untuk tujuan khusus seperti anak-anak penduduk yang diculik dan dijadikan sebagai senjata. Pio tertegun sejenak mendengarkan anak-anak diculik untuk menjadi senjata. Metode yang sangat familiar mengingat Pio juga pernah dijadikan seperti itu dulunya ya. Digembleng menjadi seorang assassin dan sebagai senjata yang terkuat. Pio yakin semakin lama dia menunda maka Thunder Sekte akan semakin mempersiapkan diri untuk melawannya. Makanya dia udah bersiap untuk pergi ke sana. Namun tiba-tiba Amyung bilang pada Pio, "Jika Anda bertemu dengan anak-anak dari desa ini, tolong jangan dibunuh, tapi selamatkan mereka." Saat itu aku gak bisa menyelamatkan mereka satupun. Aku cuma bisa menangis dalam persembunyian selagi ngeliat dan mendengar para anak-anak dibawa kabur. Soma memanggilku berkali-kali untuk meminta tolong, tapi aku terlalu takut untuk keluar, kata Amyung yang pipinya dibasahi air mata karena menyesal gak bisa menyelamatkan adiknya. Tapi Pio meminta maaf dan gak bisa memenuhi permintaan tersebut karena saat ini apapun yang terjadi di Sekte Thunderstone termasuk anak-anak yang diculik masih menjadi misteri bagi Pio. Akan lebih mudah baginya untuk membunuh siapapun yang mengancam ketimbang terlalu berhati-hati dalam bertindak. Tapi Pio berjanji akan satu hal sebagai balasan dari info yang penduduk berikan kepadanya. Dengan tatapan yang membara, Pio bilang, "Aku akan membunuh semua orang di Thunderstone Temple sampai nggak bersisa seorang pun." Nggak berselang lama, Pio menyusuri sungai misterius di dalam hutan. Memang Pio masih merasakan ilusi yang menyembunyikan jejak kuil tersebut, tapi ilusi sehebat apapun nggak akan bisa menyembunyikan segalanya. Seperti aliran air di bawah kaki Pio sekarang. Kebetulan sungai yang Pio lewati saat ini penuh dengan ikan. Beda dengan sungai-sungai sebelumnya di hutan ini. Artinya ada banyak makanan di sungai ini yang membuat ikan-ikan berkumpul. Dan kemungkinan itu berasal dari limbah makanan manusia yang dibawa melalui saluran air. Pio mengikuti analisanya dan menyusuri sumber air sungai tersebut. Dan benar aja dia pun tiba di saluran comberan misterius. Formasi re-energi ilusi memang masih mengganggu panca indera Pio. Tapi dengan memanfaatkan
memanfaatkan air di saluran comberan tersebut, Pio berhasil menemukan Thunderstone Temple dengan gampang. Setelah keluar dari comberan, Pio mendengarkan beberapa biksu penjaga yang saling berdiskusi tentang penyusup. Di antara mereka ada yang nggak percaya kalau penyusup bisa masuk ke dalam markas mereka ini. Bahkan selama ratusan tahun markas ini dibangun, nggak pernah ada yang bisa menyusup ke Thunderstone Sekte. Namun salah satu dari mereka bilang untuk berhenti mengeluh, berhubung ini udah jadi perintah dari atasan mereka. Dari perbincangan itulah Pio tahu kalau Dark Shadow udah melaporkan keberadaannya kepada sektenya. Sementara itu Heok-am sendiri saat ini sedang diinterogasi oleh Law Master. Law Master sangat marah begitu tahu Heok-am dikejar oleh seorang assassin yang bahkan dia sendiri gak bisa melihat wajah sang assassin itu. Law Master pun bilang, jadi maksudmu kita nggak tahu bentuk dari assassin itu? Kau nggak bisa membunuh seorang assassin dan malah membawanya kemari. Aku udah mendukung dan membantumu begitu banyak, tapi kau malah mengecewakanku seperti ini. Dengan wajah panik, Heok-am meminta maaf kepada Master Law untuk memberikannya satu kesempatan lagi. Dia yakin bisa mengalahkan si assassin itu jika diberikan waktu persiapan. Berkali-kali Heok-am bersujud di hadapan Law Master agar permintaannya dipenuhi. Ngelihat itu, salah satu dari Thunder Champion memberikan pendapatnya kepada Law Master kalau Heok-am gak perlu dihukum meski udah membawa assassin kemari, karena dia udah menyelesaikan misi balas dendam kepada sekte Kinchen juga. Lagian Heok-am bukan orang yang bisa berbohong, karena itu mereka harus menemukan dan menangkap assassin yang udah mengancamnya ini. Baru aja Heok-am senang mendapatkan dukungan, tiba-tiba Thunder Champion yang lain malah memberikan ide konyol dengan mengatakan mereka hanya perlu melepaskan beberapa anjing pemburu ataupun biksu Blood Devil untuk berpatroli, karena sepertinya assassin itu remeh lah bagi mereka. Di antara mereka bahkan ada yang meragukan assassin itu bisa menembus formasi energi ilusi yang melindungi kuil tersebut. Mendengarkan itu Heok-am benar-benar kesal karena mereka-mereka ini terlalu meremehkan assassin yang mengejarnya. Para Thunder Champion gak paham seperti apa assassin yang udah datang mengincarnya ini. Makanya dia bertekad untuk mengandalkan diri sendiri ketimbang bergantung pada Thunder Champion ataupun siapapun bawahan mereka. Malam pun semakin larut. Para biksu masih aja belum bisa menemukan assassin yang dilaporkan Heok-am selama berpatroli itu. Salah satu dari mereka bilang kalau mencari di hutan ini sia-sia dan ngerasa kalau informasi dari Heok-am itu salah. Dua orang lainnya juga percaya demikian. Lagian Heok-am selalu merasa arogan dan paling benar, gak bisa mempercayai seseorang dan selalu bertindak sendirian. Bisa-bisanya Heok-am kabur seperti pengecut dan membuat orang lain repot dengan semua omong kosongnya itu, kata mereka. Daripada menghabiskan energi sia-sia, mereka pun setuju untuk kembali ke kuil. Tapi tanpa sepengetahuan dua biksu yang lain, ternyata salah satu dari biksu yang berada di kelompok mereka memiliki mata yang bersinar mirip dengan seseorang. Siapa lagi itu kalau bukan Pio yang sedang menyamar di antara para biksu-biksu tersebut. Dan beberapa hari kemudian, seorang biksu yang terlihat sedang rebahan sambil menggerutu. Udah berapa hari ini? Bagaimana caranya menemukan assassin yang wujudnya aja gak pernah kulihat? Kurasa perkataan Heok-am memanglah omong kosong. Apa sih yang sebenarnya dia pikirkan, geblek? Namun tiba-tiba dia tersentak kaget luar biasa. Di langit-langit kamarnya tiba-tiba berubah menjadi gelap dan muncul sesosok wajah yang pucat pasi. Jir, kalau di Indo udah dibilang ketindihan ya guys ya. Lalu seketika dagger-dagger langsung menancap di tubuh dan tangan si biksu tersebut dan benar-benar juga melilit semua anggota tubuhnya sampai dia sama sekali gak bisa bergerak lagi. Perlahan wajah tersebut mendekatinya tanpa bersuara sedikit pun. Wah, horor banget. Si biksu dengan keringat yang mengucur deras bilang secara perlahan, monster. Ternyata Heok-am benar. Setelah menghabisi biksu tersebut, Pio menyamar menjadi Jongmok secara sempurna tanpa diketahui biksu junior yang lain. Jongmok adalah orang yang dihabisinya barusan. Berkat penyamaran itu, Pio dengan mudah menipu semua biksu junior dan melakukan apapun yang dia mau, seperti membuat laporan palsu kalau pencarian dihentikan, serta bebas memasuki area manapun termasuk fasilitas terlarang. Kebetulan Pio curiga pada satu fasilitas yang entah mengapa mengeluarkan bau yang aneh. Setelah menipu biksu yang mengawal fasilitas tersebut agar pulang ke pos masing-masing, Pio pun masuk ke dalam dan merasakan bau pekat misterius yang keluar dari lubang kecil di pintu tersebut. Sambil mencium bau itu, Pio bilang dalam hati, baunya sedikit berbeda dengan racun yang aku konsumsi dulu, tapi ada sedikit kemiripan juga.
Ya udah pasti ini adalah racun Kodoku. Setelah memastikan bau tersebut, Pio pun segera membuka pintu dan masuk ke dalam sana. Sedangkan di dalam fasilitas tersebut terlihat ada seorang yang botak yang duduk terikat dan mulutnya ditutupi, serta seorang lagi yang seperti seorang tabib. Tabib itu menyiapkan semacam ramuan dan memaksakan si botak minum setetes aja dari ramuan tersebut. Baru aja si botak meminumnya, tiba-tiba dia merontak kesakitan sambil muntah darah nggak karuan. Urat-urat di seluruh tubuhnya pun bangkit seiring racun menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan dalam waktu singkat si botak pun tewas merenggang nyawa. Si tabib senang bukan main bisa menciptakan racun yang setetes aja bisa membunuh 10 warrior. Dia yakin Law Master akan senang ngelihat karya racunnya ini. Tapi tiba-tiba Jongmok alias Pyowol yang menyamar datang menghampirinya. Si tabib awalnya sedikit kaget, tapi karena Jongmok adalah biksu senior, makanya si tabib pun kenal dengannya. Jongmok pun nanya, racun apa yang kau buat ini? Dengan bangga si tabib menjawab, memang belum ada namanya karena aku baru aja menyelesaikannya. Tapi aku yakin bahkan warrior terkuat akan mati 7 langkah setelah terkena racun ini. 7 langkah katamu. Gimana kalau kita menamanya 7 Step Dead Poison? Kata si Jongmok memberikan ide yang ternyata si tabib suka dengan nama racun tersebut. Selagi si tabib tertawa bangga dengan karya racunnya yang luar biasa, tiba-tiba Jongmok alias Pio menembakkan energi benangnya dengan sadis ke kepala si tabib sampai bocor bersibah darah. Pio mengambil racun barusan dari tabib yang tewas jatuh ke lantai dan sambil tersenyum dia bilang, sekarang aku dapat racun yang kuat. Tempat ini dihindari oleh para biksu. Ini adalah tempat yang sempurna. Saat ini Pio memutuskan untuk bersembunyi di sana sebelum melanjutkan misi assassin berikutnya. Nggak berselang lama, Law Master teriak kaget nggak sanggup menahan amarahnya begitu tahu kalau semua biksu Blood Devil udah terbantai dari laporan Thunder Champion. Dia nggak percaya ada assassin yang bisa menembus formasi ilusi yang menyelimuti seluruh hutan Namok. Thunder Champion juga nggak tahu gimana si assassin bisa menembus formasi itu. Tapi setelah menyelidiki semua biksu yang mati, mereka menemukan sebuah jejak mayat Blood Devil kecuali Jongmok. Thunder Champion bilang, ada saksi yang bilang kalau Jongmok melakukan pencarian ke hutan Namok tadi malam. Setelah dia menghilang, para biksu pun mulai dibantai. Jika kita menemukan Jongmok, kita mungkin bisa menemukan assassin tersebut. Mendengarkan itu, Law Master yang udah sangat marah menghantamkan tangan kanan aura pekatnya yang langsung menghancurkan gagang kursi yang dipegangnya. Lalu dia pun bilang dengan lantang, dia pasti masih bersembunyi di sekitar kuil ini. Temukan dia, bawa dia hidup-hidup di hadapanku. Aku akan menguliti bajingan itu sampai gak bersisa, kata Law Master yang aura tangannya makin pekat penuh dengan amarah. Satu persatu biksu yang tewas makin bertambah dan biksu lainnya mulai kewalahan dan kesal ngelihat teman-temannya mati. Salah satu dari Thunder Champion bilang kalau kejadian ini benar-benar memalukan. Bisa-bisanya mereka dikacaukan oleh seorang assassin aja. Si kawan itu tambah marah lagi begitu tahu Heok-am malah semedi di situasi krisis seperti sekarang. Dia yang bikin assassin datang kemari, dia malah nyantai semedi. Panggil Heok-am itu sekarang. Gak berselang lama Heok-am pun kembali menghadap Law Master untuk melaporkan progres persiapan yang dia lakukan. Kebetulan dia baru aja selesai mengangkat batasan pada arang, anak-anak yang sengaja diculik dari desa untuk dijadikan senjata rahasia itu. Heok-am bilang kalau dia baru aja berhasil mengajarkan anti Guanying Demonic Art pada arang. Makanya mereka bisa mencapai potensi nggak terbatas atas skill unik khusus mereka tanpa terkena batasan yang membuat otak mereka meleleh. Heok-am yakin dengan skill terbaru para arang, assassin yang nggak diketahui wajahnya dan juga udah menghina separah ini pasti bisa ditangkap. Dia sangat yakin pada kemampuan arang sampai-sampai berani menjadikan nyawanya sebagai taruhan. Mendengarkan cerita tersebut, Law Master langsung nyuruh semua biksu untuk hadir di aula utama sekarang. Begitu semuanya udah berkumpul, Heok-am memanggil 3 arang terbaik yang bernama Guian, Eonyo, dan juga Soma ke dalam aula. Dari analisanya Heok-am saat ngelihat mayat-mayat biksu sebelumnya yang udah mati, maka dia tahu kalau para biksu-biksu itu mati tanpa perlawanan sedikit pun. Itu artinya si assassin menyamar menjadi salah satu dari biksu dan membantai mereka satu persatu dari belakang tanpa mereka sadari. Dan karena saat ini semua anggota Thunder Sound Temple udah berkumpul di aula, Heok-am yakin assassin yang udah membantai para biksu pasti juga ada di sini. Heok-am pun bilang, kalian semua tenang, aku punya cara untuk menemukan
menemukannya, nggak peduli seberapa hebat dia bersembunyi. Karena sekarang 3 anak ini punya kemampuan unik untuk mendeteksinya. Pertama, Guian. Dia bisa melihat aliran energi. Martial Arquil kita memiliki aliran energi yang unik. Jadi kita bisa menemukan siapapun yang nggak memilikinya. Dan yang kedua adalah Eonio. Sejak kehilangan penglihatan, indera lainnya sangat berkembang, memungkinkan dia mendeteksi kebohongan. Dan yang ketiga adalah Soma. Aku nggak tahu kemampuan aslinya sih. Sekarang pikirannya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat tinggi. Law Master senang mendengarkan kemampuan Guian dan juga Eonio, tapi nggak dengan Soma. Karena menurutnya nggak ada orang di Thunderstone Temple yang kekurangan niat membunuh. Daripada terus bercerita, akhirnya Heokam menyuruh mereka bertiga untuk mencari assassin yang menyamar di antara para biksu tersebut. Guian dan Eonio menyusuri semua aula untuk mengecek semua biksu yang ada di sana. Tapi mereka nggak menemukan satupun keanehan di antara para biksu tersebut. Mendengarkan itu, Law Master lagi-lagi marah karena Heokam kebanyakan bacot teori dari tadi tapi nggak ada hasil apapun. Namun Heokam masih yakin kalau 3 orang ini nggak mungkin salah. Sepertinya asasinya memang nggak ada di antara para biksu itu. Mungkin aja bersembunyi di sebuah tempat. Namun tiba-tiba Soma tersenyum dan bilang, dia duduk di sana kok. Katanya yang ngebuat Heokam terkaget-kaget. Soma buru-buru melompat ke depan aula dan berhenti tepat di salah satu Thunder Champion. Dia bilang lagi, dia udah duduk di sini sepanjang waktu. Yang kami cari adalah kau, bukan? Bener kan, Hyung? Kata Soma dengan tatapan penuh intimidasi yang membuat Law Master nggak sanggup menahan amarahnya lagi. Seketika Pio sedikit kaget, penyamaran sempurnanya ketahuan. Apalagi Soma yang berada di hadapannya adalah orang yang diminta untuk diselamatkan sebelumnya oleh salah satu penduduk desa di sana. Apa yang akan Pio lakukan? Karena baginya membunuh semuanya di sini bukanlah hal yang sulit, tapi hal yang paling sulit adalah menyelamatkan salah satu dari mereka. Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya, karena komiknya udah mentok dah paling terakhir. Saksikan terus alur cerita Assassin Pio hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.